sebetulnya ini konsekuensi dari naiknya the Fed rate ya. Tidak hanya dialami oleh Indonesia, pasti dialami juga banyak negara lain. Logiknya adalah orang-orang yang memang basis ekonominya US dollar kan tentunya ingin kembali ke negara yang tingkat suku bunganya juga sudah lebih tinggi, kemudian mungkin juga US Treasury kan juga imbal hasilnya lebih baik. Jadi ada capital outflow itu sesuatu yang lazim terjadi. Itu kita sudah pahami itu. Implikasinya pasti akan ada kenaikan demand dolar yang cukup tinggi di domestik yang mungkin akan menghit kurs kita. Hanya memang catatan yang paling utama dari kita adalah bagaimana menjaga kedalaman dari pelemahan rupiah ini dan volatilitasnya. Ini mungkin kuncinya, kedalaman pelemahan rupiah dan volatilitasnya. Kenapa? Karena volatilitas itu juga menjadi sesuatu yang harus kita jaga. Pebisnis pasti akan berhitung tidak hanya kurs tetapi juga volatilitasnya karena ingin memprediksi dari cost of production-nya kan, nanti menghitung berapa harga jual dan lain sebagainya. Itu pertama. Jadi memang ada tekanan dari naiknya suku bunga dunia, tidak hanya Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, juga mungkin kita lihat ini BI yang memberi informasi ya, data dari BI. Ada kredit falas ini kenaikan September 18,1% versus dana pihak ketiganya naik 8,4%. Ada mismatch di situ. Yang mungkin perlu dilihat apa kira-kira ini penyebabnya. Apakah ini ada sektor-sektor yang memang perlu falas untuk input faktornya, kemudian lakukan ekspor. Jadi ini, saya sendiri berharap sebetulnya falas ini masih bisa, currency-nya Indonesia masih bisa kita stabilkan lah ya. Kenapa? Karena BPS kemarin baru mengumumkan bahwa kita masih trade surplus kan sekitar 4,99 miliar US dollar. Jadi itu uang besar sebetulnya. September masuk 4,99, sementara forex marketnya kita, menurut pandangan saya kelihatannya sih tidak terlalu dalam ya, alias tipis begitu. Sebetulnya harusnya kita bisa manage dengan baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memanage ini? Bagaimana kemudian pemerintah BI, tidak hanya BI ya, nanti BI, OJK, Kemenq, LPS, bank-bank BUMN, terutama bank-bank besar, memanage untuk melihat kembali sebetulnya permintaan dollar ini di dalam bulan-bulan ini dan sampai akhir tahun ini bagaimana pergerakannya. Karena kita tahu juga sampai akhir tahun 2022 ini pasti akan ada pembayaran utang. Ya kan? Kita bayar utang dan bunga, kemudian mungkin juga ada remittance untuk profit kepada investor-investor asing yang juga pasti akan membutuhkan US dollar. Jadi ini mungkin bisa kita lihat kembali sehingga harapan saya nilai tukar rupiah bisa kembali mendekati 15.000. Mengapa? Karena dokumen APBN 2023 itu kan di angka 14.800 US dollar. Rupiah 14.800 per US dollar. Jadi ini sebetulnya saya masih punya optimisme dan juga saya juga masih melihat cadangan devisa kita relatif masih cukup baik 130,8 miliar. Jadi ini nanti kita bisa bicarakan, ada Mas Hasmi itu juga dari bank yang bisa tahu sebetulnya pergerakannya apa sih ini. Kenapa? Karena forex exchange market kita kalau dia timbak pergerakan kecil saja di dalam perdagangan falas itu bisa membuat volatilitasnya ini tinggi. Nah ini akan tergantung kepada ekspektasi. Masih banyak kok orang yang pegang falas sekarang, mungkin bisa kita minta untuk yuk mungkin kita bantu domestik untuk mulai melepas falasnya, tetapi kita yang tidak perlu falas jangan juga tergoda untuk membeli falas karena memperkirakan akan ada profit di sana. Demikian, Mbak. Baik, baik. Kita akan coba tanyakan ke Mas Hasmi. Mas Hasmi, kalau menurut Anda seperti apa? Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Ani. Oke, baik, Mbak Ana, kalau misalnya saya lihat ya pergerakan di market memang kita closing di hari kemarin di 15.631, tapi kita lihat kondisi hari ini drop lagi di bawah 15.600. Tapi memang kalau secara supply demand di market, ya supply demand di market itu terlihat bahwa di 15.600
BI ya melalui state owned dia menjaga supply US dollar di market. Jadi dia intervene di cash FX dari valuta spot dan juga di NDF. Nah, jadi melalui triple intervention-nya, yaitu melalui dari spot market, kemudian di NDF, dan juga di secondary market dari obligasi, ini BI memang lebih prepare gitu. Jadi bila dilihat juga dari kondisi global ya cross border, memang seperti Ibu Ani tadi sampaikan, penguatan US dollar against rupiah itu bukan diakibatkan karena rupiah yang fundamental rupiah yang tidak bagus, fundamental Indonesia yang tidak bagus, tidak, tetapi memang mengikuti dari kondisi global. Jadi posisi Fed memang sudah naik ya tingkat suku bunganya. Kalau kita lihat nih tingkat suku bunga Fed itu tercermin juga dari DXY ya melalui DXY itu memang sudah tertinggi sempat di 114,76, yaitu 114,76 itu tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Nah, memang peningkatan di XY ini ya di market itu disebabkan karena memang yang kita tahu Fed naikkan tingkat suku bunganya. Kemudian yang kedua, krisis juga antara Rusia dan Ukraina. Jadi ya quote unquote ya ada yang bilang di market bahwa akan terjadi resesi. Jadi nggak salah US dollar untuk menguat sebagai safe haven currency. Tetapi kalau balik lagi ke lokal market kita, eksporter itu perlahan-lahan ya melepas dia punya pendapatan ekspornya convert ke rupiah itu di atas level 15.000. Jadi dari supply US juga disediakan dari eksporter dan juga untuk BI selaku gerbang untuk menjaga supaya US rupiah ini tidak melemah terlalu banyak juga ikut andil di level tersebut gitu.